Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, semburan api setinggi 6 meter muncul ketika pengelola tol Cipali melakukan pengeboran sumur air di rest area kilometer 86B Subang, Jawa Barat. Petugas tutup sementara rest area dari pemudik. Kobaran api setinggi 6 meter ini muncul di belakang kios rest area kilometer 86B atau arah Palimanan menuju Jakarta Tol Cipali, Kecamatan Cipendei, Subang, Jawa Barat, Rabu pagi. Kemunculan api ini berawal ketika pengelola Tol Cipali melakukan pengeboran sumur air untuk kepentingan rest area. Petugas pun langsung mendatangkan pemadam kebakaran Subang untuk mencegah meluasnya api. Menurut Kapolres Subang, pihaknya kini telah memanggil petugas dari Kementerian ESDM dan Pertamina untuk mengetahui penyebab semburan api tersebut. Sumur air yang ada di rest area 86B ini ada kandungan gasnya yang hari ini menimbulkan api. Nah, kami untuk melokalisir adanya fatalitas dan sebagainya sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kami sudah menyiagakan damkar di sini, kemudian menutup rest area supaya pemudik tidak mampir ke sini, kita mengurangi resiko. Tidak ada korban jiwa dalam semburan api ini. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, petugas kini menutup sementara rest area kilometer 86B dari pemudik dan diimbau untuk menggunakan rest area lainnya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Meski libur cuti bersama telah usai, kepadatan pengendara di Simpang Cikopo masih terjadi. Sementara itu, sejumlah skema rekayasa lalu lintas kembali diperpanjang hingga 28 April mendatang. Kepadatan para pengendara ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur masih terpantau selepas gerbang tol Cikampek di Simpang Cikopo, Karawang, Jawa Barat. Kendati demikian, puncak arus balik gelombang pertama diperkirakan sudah terjadi pada hari kemarin. Selanjutnya, perkiraan arus balik gelombang kedua diprediksi terjadi 29 April hingga 1 Mei mendatang. Menghadapi situasi ini, sejumlah skema rekayasa telah diberlakukan, mulai dari penerapan kontraflow, one way, dan sistem ganjil genap. Para pemudik diimbau untuk memastikan saldo e-tol cukup agar tidak menimbulkan antrian yang mengular. Pemirsa, kita langsung menuju ke rest area kilometer 86 Tol Cipali, Subang, dan Lingkar Gentong, Tasikmalaya untuk mengetahui kondisi terkini lalu lintas di sana. Bersama rekan kami ada Jen Cahyani dan Irfan Hardiansyah. Kita ke gerbang Tol Cikampek utama terlebih dahulu bersama Ayu Pratiwi. Ya, Ayu, bagaimana saat ini kondisi arus balik di sana? Jen? Baik, Uci dan juga pemirsa, untuk pantauan arus lalu lintas untuk para pengemudi ini dapat melaju sejak siang tadi sudah kami pantau juga untuk lalu lintas di ruas tol Cipali ini belum ada kepadatan yang berarti begitu, dan untuk dominasi kendaraan Puluh 6 sendiri, yakni kami saat ini berada di rest area kilometer 86B. Ini kondisi saat ini rest area sedang ditutup untuk akses masuknya karena tadi sempat terjadi ledakan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, dan ini terjadi di titiknya, yakni di sebuah sumur yang memang sedang dibor untuk kepentingan di rest area, kebutuhan air di rest area sendiri, dan ini masih dalam penanganan dari pihak kepolisian, dari stakeholder lain, ada dari Kementerian SDM, dari BPBD, dan juga dari Pertamina juga ada. Namun untuk penyebabnya sendiri belum dapat dipastikan. Dari pihak kepolisian juga belum memastikan apa penyebab awal dari ledakan yang terjadi. Namun dari pihak
Astra Tol Cipali sudah menjelaskan dan juga menegaskan bahwa tidak ada pipa gas dari Pertamina yang menjadi penyebab dari ledakan yang ada di rest area Cipali, Tol Cipali kilometer 86. Dan untuk akses ke rest area ini para pemudik yang sedang melintas ke arah Jabodetabek ini tidak dapat memasuki ke rest area kilometer 86B dikarenakan untuk keamanan dari para pengunjung itu sendiri. Jadi sejak pagi tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dari pihak kepolisian sudah menutup akses dan para pemudik ini tidak dapat masuk ke rest area. Dan untuk pemadaman api sendiri belum dapat diperkirakan sampai kapan api dapat dipadamkan nanti, dan untuk penanganannya sendiri masih dicari dan dimitigasi begitu untuk bagaimanakah penyebabnya dan juga agar api tidak menyebar ke bangunan-bangunan lain. Kemudian pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi lalu lintas di Lingkar Gentong, kami sudah terhubung dengan Irfan Hardiansyah. Silakan dengan laporan Anda, Irfan. Baik, terima kasih Jen dan juga pemirsa. Memasuki puncak arus balik di arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong, Jawa Barat. Dari arah Tasik menuju Garut, Bandung maupun Jakarta terpantau ramai lancar. Namun berbeda dari dari arah sebaliknya, dari arah Garut, Bandung, Jakarta menuju arah Tasik ini terpantau adanya ketersendatan. Dan untuk volume kendaraan sendiri yang melintas di kawasan Lingkar Gentong sendiri terlihat menurun jika dengan hari sebelumnya. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kapolres Tasikmalaya AKBP Syarif Jainal Abidin, kendaraan yang melintas di kawasan Gentong sendiri yang melaju ke arah Garut, Bandung maupun Jakarta sudah mencapai lebih dari 30.000 kendaraan. Dan untuk puncak arus balik sendiri untuk kawasan Gentong Tasikmalaya, kemudian Garut dan juga Bandung ini untuk gelombang pertama sudah terlewati, namun masih ada gelombang kedua yang diprediksi terjadi pada tanggal 30 April dan 1 Mei dikarenakan memang libur anak sekolah telah usai. Dan dapat kami informasikan juga dari informasi yang kami terima, sudah ada pengendara sepeda motor, yakni 2 orang pengendara sepeda motor yang meninggal dunia dikarenakan kelelahan. Begitu, dan kami juga menghimbau kepada Anda pemirsa jika nantinya melintasi di kawasan Lingkar Gentong ini untuk tetap menjaga kondisi fisik Anda selama melakukan perjalanan arus balik. Uci, kembali ke studio. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah atas informasinya langsung dari Lingkar Gentong Tasikmalaya. Dan sebelumnya ada Jen Cahyani di Tol Cipali. Selamat bertugas kembali, teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU Mobile kini tersedia di 3 titik rest area di ruas tol Jawa Tengah. Dengan adanya SPKLU Mobile ini, pemudik yang menggunakan mobil listrik tidak perlu khawatir kehabisan daya di tengah jalan. Inilah stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU Mobile yang tersedia di rest area Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. SPKLU Mobile ini merupakan inovasi PT PLN Persero Distribusi Jawa Tengah dan DIY yang menyulap sebuah kendaraan besar jenis truk box menjadi sumber daya untuk mengisi daya kendaraan listrik. Selain di rest area Bawen, SPKLU Mobile juga tersedia di 2 rest area lainnya di wilayah Jawa Tengah, yaitu rest area Waleri dan Kendal. Kehadiran SPKLU Mobile ini pun semakin memudahkan para pemudik yang menggunakan mobil listrik. SPKLU ini sangat membantu dari testimoni pelanggan yang melakukan charging di SPKLU Fik kami ataupun SPKLU Mobile ini yang ada 3 kami sediakan yang berfungsi untuk melakukan emergency charging. Jadi ketika ada pelanggan yang di rest area sambil istirahat membutuhkan charging,
bisa call ke petugas TMC dan diteruskan ke kami datang ke sini melakukan charging. Kalau sama mudik pemakaian ya mobil listrik nyaman sih, saya nyaman, enak juga dan pastinya lebih ekonomis ya kalau daripada untuk ke BBM, lebih baik ke mobil listrik sih menurut saya. Dengan sekarang ini mungkin untuk informasi charging mobilnya itu lebih banyak sih. Proses pengisian daya di SPKLU Mobile ini hampir sama dengan SPKLU lainnya. Pengguna dapat melakukan transaksi terlebih dahulu melalui aplikasi PLN Mobile, dilanjutkan dengan scan barcode sebelum memulai proses pengisian daya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, usai jeda ini sore akan dilanjutkan bersama rekan saya Stefani Patricia. Ya, Stefani, ada informasi apa di segmen selanjutnya? Ya, Uci dan juga pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi jadi tersangka penganiayaan anak perwira Polri Aditya Hasibuan terancam hukuman 5 tahun penjara. Kami hadirkan pembahasannya usai jeda berikut.